sambil menunggu talim kita. Talim kita kini banyak amalan, jadi kalau mau tegasnya dicatat silakan catat. Karena amalan kita nggak boleh tidak yakin ya, harus ada sandaran dari mana amalan ini datangnya. Semua amalan kan bukan dari kehendak kita, ada cara, ada aturan, ya. Diilmuin, amalan itu harus diilmui, ya. Jadi bukan arti kata amalan itu taklid saja. Apa kata ulama belum tentu, kan gitu. Jelas yang kita amalin maka keyakinan akan timbul. Jadi semua amalan, apapun juga amalan, ada dasarnya, ada istidlal dalilnya ya, bukan sok berdalil. Karena aturan agama itu ada penuntunnya. Terapi pengobatan Islami Al-Alaijul Bitabil Islami bab 2. Mungkin ini dua video ya, karena agak banyak, tapi insya Allah ke depan ini kita banyak lebih cenderung kepada praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita bertaklim, mari kita sama-sama kuatkan lagi syahadat kita, keislaman kita, sholawat, istighfar, dan zikir tentunya hanya kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la Salawat umi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ilaha
Khususan Al-Fatihah Nur Muhammad, khususan Muhammad Nabi Naga, wabil khusus wabil al-Mahdi Kalimatul Rahim, wabil khusus arwahi juriyati, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina al-islam wa amitna al-sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu janbi faqirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafi al-umiyat, Allahumma ya dafi al-mahiyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi al-amrat, Allahumma ya mujibah da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan bidin wa afiatan bil jasadi wa jadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qudal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma habina alaina fasakatil maut wa najatan minan nari wa laqan dal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Na ilahil ma'hud wassalatu wassalamu li ayasiril hayati wujud wa ashabil ajam milikul mawjud salatan tutafil bulunul iman wa biha yabil quran wa biha biyunal quran wa biha biyunal quran. Atubahi ayat baruhana biha nurul jannat wa nurul na'i wa nurul jari ila wajhikal karim subhanaka ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka bisa memahami perkataanku. Alhamdulillahirabbil. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan qadrat iradahnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa berthalibul ilmi di tempat mulia ini. Hadirin jemaah iwan akhwat ya rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung
juga ikhwan akhwat yang mengaji secara live mungkin melalui medsos, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk kita malam ini kita coba akan bahas Al-Aliyajul bil Tabil Islami, terapi pengobatan Islam bab 2. Amma ba'du. Kita awali dulu talim kita hari ini dengan adab dan akhlak. Kita awali itu dulu. Artinya gini, ini penting ya. Doa itu ada adab dan akhlak. Ya. Dan ada perbedaan antara adab dan akhlak. Ada perbedaan. Khususnya dalam berdoa. Berdoa itu ada akhlak, ada adab. Adab dan akhlak itu berbeda. Ya. Karena doa adalah inti dari ibadah. Doa itu inti ibadah kan. Jadi solusi terapi juga melalui doa dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari istilah adab dan akhlak seringkali oleh ikhwan dianggap sama maknanya. Sebenarnya adab dan akhlak adalah dua hal yang sangat berbeda. Ya. Adab adalah sifat dan sikap yang diperoleh dari pendidikan. Ya, orang yang nggak ada dididik nggak ada adabnya. Jadi kalau ditanya, adab itu ya adalah dua hal yang berbeda. Sedangkan adab adalah sifat dan sikap yang diperoleh dari pendidikan, baik itu nasihat orang tua, sekolah. Adab namanya. Bisa disebut tata krama atau sopan santun. Ya. Udah paham sampai sini ininya, pengertiannya ya, adab itu. Arti kata didapat dari pendidikan. Ya. Jadi antum jangan marah kalau orang itu primitif. Ya. Yang paling pokok diajar di Islam itu di samping beradab, krusialnya adalah akhlak. Ya. Jadi misalnya gini di adab ya. Dia mendapatkan kejujuran. Itu kan didapatkan dari adab yang dididik. Kejujuran. Walaupun nanti jadi akhlak, nempel dia. Ya. Nah, kejujuran. Sifat jujur ini berasal dari pembiasaan. Dibiasakan jujur itu, diingatkan terus. Ya. Betul kan? Anak-anak kecil kan ngajarin jujur dibiasakan. Itu enggak boleh itu adab sebetulnya. Belum jadi akhlak. Ya. Jadi kejujuran berasal dari pembiasaan. Tentunya kebiasaan berdasarkan pengetahuan, bukan ngelihat dari taklid, kultur, bukan dari memberitahu. Nah, pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dan yang diamalkan itu disebut adab. Duduk, misalnya di sini ada yang nggak tahu kan adab, walaupun dia berilmu. Di majelis taklim itu gimana? Jangan pakai kaos, jangan meluncurkan kaki kalau di masjid waktu ada dakwah, kan itu adab, diberitahu. Banyak yang nggak tahu kan? Nah, gimana bisa batal antum kalau sedang di sholat Jumat tertidur tapi nyandar? Ya itu kan? Nah, jadi ada krusial. Jadi dibiasakan itu. Ya. Jadi orang yang jujur sering dikatakan memiliki adab, betul kan? Orang yang jujur itu sering ngomongnya punya adab, ya. Adab yang mana? Yang baik. Jadi, sedangkan akhlak, ini akhlak kita baik. Jadi di sini tahu perbedaannya ya. Akhlak, sikap-sikap mulia atau perangai-perangai baik yang hanya dihasilkan melalui proses ibadah yang benar. Melalui ibadah. Maka itu berakhlak. Sholat menghasilkan akhlak yang
baik. Ritualnya sholat. Itu akhlak. Percaya nggak? Kalau sholat itu menjadi orang yang baik, ya, nah itu sholat dan benar, menjauhi, tidak akan munkar. Berarti ada praktek sholatnya, itu akhlak. Ya, kalau adab diawali dari kebiasaan dikasih tahu. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau ditanya, akhlak dihasilkan dari proses ibadah yang benar. Betul kan? Nah, ya. Maka sebenarnya yang namanya agama, ya, agama itu tidak langsung berkaitan dengan adab dulu. Tidak. Nah, kenapa demikian? Karena adab semua orang bisa. Sepakat? Karena adab semua orang bisa kan? Dinasihati oleh siapa aja. Ya. Tapi, ya, ada tapi nih. Tidak semua orang bisa berakhlak. Walaupun dia ahli agama sekalipun, kalau ritualnya bolong-bolong. Itu pentingnya ritual sholat. Betul kan? Menghasilkan akhlak. Tidak menghasilkan adab. Adab beda lagi. Betul kan? Tapi orang yang berakhlak pasti beradab. Nah, di sini kita sudah dapat mengambil kesimpulan. Ada perbedaan antara adab dan akhlak kan? Yang berkaitan langsung dengan agama itu bukan adab, tapi akhlak. Sepakat? Keterima? Nah, yang itu aja kadang-kadang nggak tahu nih, kan repot. Ya. Nah, jadi kadang-kadang Allah melihat akhlaknya loh, walaupun adabnya jelek. Kan gitu. Ya. Tapi adab penting. Karena adab itu kaitannya langsung di ilmu. Adab dulu baru ilmu. Betul kan? Agama perlu ilmu kan? Ada kaitannya tapi ada perbedaan. Ya. Dalam bahasa Arab ada istilah yang disebut mufradatul syariah. Artinya kosakata syariah yang tidak berlaku umum. Ya. Sehingga pada zaman dulu nggak ada ditemukan kata akhlak. Agak bingung nih. Zaman dulu nggak ditemukan kata akhlak. Kosakata akhlak dan kosakata takwa merupakan kosakata syariah dalam ajaran Islam dari Allah. Kosakata itu dari Allah. Ya, akhlak dan takwa itu bukan ditemukan manusia, tapi dari firman. Nah, itu tanamin dulu tuh. Ya. Maka kalau antum ingin berakhlak harus mengikuti ritual Islam. Betul kan? Tidak bisa mengikuti ritual kebiasaan orang. Sepakat? Nah, ya. Nah, jadi secara bahasa akhlak itu hasil kebaikan dari proses ibadah. Ibadah mana? Ibadah Islam. Duh. Jadi di luar Islam nggak bisa berakhlak baik. Paling akhlaknya menjadi beradab aja. Iya kan? Makanya nggak bisa antum menyebut orang Kristen akhlaknya baik, nggak bisa begitu. Adabnya yang baik. Iya kan? Sepakat? Nah, ini itikot. Ya, itikot. Karena akhlak itu dari Allah kan. Ya. Sedangkan yang disembah saat beribadah disebut apa? Khalik. Betul kan? Kita menyembah Khalik. Dan yang menyembah manusia disebut makhluk. Ketiga kata tadi memiliki pola yang sama. Ya. Sama. Akhlak, khalik, makhluk. Polanya sama itu.
berasal dari kata khalaqa. Apa? Khalaqa. Ini kata Allah. Az-Zariyat ayat 56 kita sama tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul kan? Nah, jadi firman Allah itu kan menjelaskan secara khusus membahas mengenai penciptaan manusia. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Ya. Nah. Orang dapat bersabar dalam kemaksiatan sekalipun hal buruk dapat sabar kalau akhlaknya bagus. Nah, maka hendaklah kita lebih bisa sabar dalam beribadah, sebab yang dilakukan pasti benar. Ketangkap? Ya. Jadi antum sabar itu dalam maksiat, kalau berakhlak bisa. Tapi dalam beribadah sebenarnya lebih sabar lagi, karena pasti benar, kan gitu. Nah, satu akan menimbulkan pertama kecenderungan berbuat baik. Tuh. Itu bisa dibuktikan dengan hati yang tak jarang merasa gelisah saat maksiat sekecil apapun. Harus gelisah. Ya, bukan tidak gelisah. Sekecil aja ngomong salah dia gelisah dia. Itu kontaknya dibati. Berarti akhlak dia udah baik. Itu dihasilkan dari apa? Ibadah. Bukan karena Adam. Betul kan? Ibadah. Nah, yang kedua, setiap jiwa yang namanya manusia cenderung bertuhan atau beragama. Fitrahnya begitu. Bahkan orang ateis, kenapa dia ateis? Ateis sekalipun adalah orang yang sedang mencari Tuhan. Ketangkep kan nih? Antum merasa ateis karena belum ketemu Tuhan, berarti dia nyari kan? Kalau ketemu, Tuhan berkehendak, ya bisa dia jadi beragama, dong, ya. Karenanya penyebab adanya ahli ibadah, ini ahli ibadah yang masih suka berbuat maksiat, ahli ibadah tapi suka berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang beribadah tapi tidak melahirkan akhlak, orang ini beribadah, ahli ibadah, ya, tapi tidak melahirkan akhlak. Yang salah apanya? Yang salah apanya? Pasti ada yang salah dalam ibadahnya. Setuju? Pasti ada yang salah dalam ibadahnya, karena ibadah ada tuntunannya, tidak semau kita. Ya. Nah, adanya ibadah adalah wujud penjagaan Allah untuk kita kepada makhluknya. Karenanya ada kitab yang disebut Adab Taklim Muta'alim. Ya, bukunya populer kok. Kitab itu ya, kalau ingin mendalaminya ada di pasal 4. Akhlak buruk diibaratkan anjing. Bukan esensi anjingnya loh. Iktibarnya seperti ya. Jadi jangan heran kalau Rasulullah bersabda begini, la takhulul malaikatu baitan fihi suratun au qalbun. Artinya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau anjing. Hadis ini sahih. Itu cenderung kemana? Perangainya jangan seperti wow. Ya, betul? Nah, jadi lebih cenderung kepada kasifatun. Begitu susahnya kita memahami konsep agama, harus taklim. Ya,
Maka pas datang anjing ke rumah langsung digebukin ya, ditimpuk, dibunuh. Dosa. Bukan begitu. Bukan esensi anjingnya. Tapi sifat itu yang nggak boleh di kita. Duduk nggak ya? Iya kan? Antum muslim, anjing terkapar. Antum wajib lu untuk memperbaikinya, untuk menolongnya. Itu kan makhluk Tuhan juga. Iya kan? Tapi sifat itu yang nggak boleh diambil. Duduk gak nih? Sifat wawo. Ada kelebihan juga di sifat wawo. Dia taklid nurut tuannya kalau dikasih makan. Nggak juga bagus, Pak. Kalau nggak dikasih makan nggak mau dia. Jadi cenderung kepada upah. Iya kan? Nah, gitu Pak. Jadi peran malaikat sangat esensi dalam proses belajar. Kemudian manusia semestinya menghindari sikap takabur dan sombong. Itu ada di wawo. Ya, betul kan? Ada di wawo. Nggak enak ya kalau disebut gitu ya. Ya, karenanya keduanya termasuk sifat tercela dan akhlak yang buruk. Takabur, sombong ada di wawo nggak? Ada ya. Ya, gitu. Bagaimana cara mengajari kuda keledai supaya saya bisa membaca? Antum bisa ngajarin kuda supaya bisa baca? Ini doa. Iktibar dulu ya. Hikmahnya begitu. Banyak maaf, Andung sampaikan ini karena banyak orang berdoa nggak ngerti. Nanti takut disebutkan berakhlak keledai. Itu kata Nabi. Banyak orang berdoa, tapi nggak bekerja kecerdasannya secara manusiawi. Gini ceritanya ya, ini nyindir sebetulnya ini ulama sufi ini nih. Anung juga nggak tahu dia ini bisa bercerita seperti ini ya. Jadi tentunya mengajari binatang seperti kuda, keledai atau sejenisnya untuk bicara atau untuk bisa berdoa adalah pekerjaan mustahil. Mustahil kan? Ya. Namun di tangan seorang sufi yang bernama Nasruddin Hoja, nggak ada yang mustahil. Peristiwa ajaib ini benar-benar terjadi loh. Ya. Nasruddin Hoja ini dalam sejarahnya Alul Tarekat, seorang sufi berasal dari Turki, hidup pada abad ke-13. Kisah ini unik untuk diceritakan. Nah, ini ada bukunya 1000 Kisah Jenaka Nasruddin Hoja. Itu bukunya, referensinya. Ya. Karyanya Muhibin namanya. Kisahnya begini, kita ceritain aja ya. Gimana ngajarin keledai supaya bisa bicara dan berdoa. Ya. Suatu hari Nasruddin mendapatkan hadiah dari raja seekor kuda kecil. Kuda itu malah mirip keledai. Namun raja itu sekaligus ingin menguji Nasruddin yang terkenal pintar sekaligus jenaka, sering umur. Sebagai guru yang terkenal, Nasruddin harusnya kau bisa mengajari keledai ini membaca, kata raja, dan berdoa, kata raja. Ya. Kalau antum mandung tes, bisa nggak Ikhwan Iqbal ngajarin ayam untuk berdoa? Pasti langsung nolak, kan susah tuh Pak. Iya kan? Pasti susah. Nasruddin mengernyitkan dahi. Kalau bisa membuat hewan ini membaca, aku akan memberimu hadiah lebih besar lagi. Kata raja, jika gagal, siap-siap kau akan kuhukum. Kata raja, manong Nasruddin kau. Raja bare kan? Iya dah. Beri waktu aku 3 bulan rajaku. Jawab Nasruddin. Akhirnya sepakat. Singkat cerita 3 bulan udah selesai. 3 bulan lama kan udah gaji gak selesai. Udah anggap selesai aja ya. 3 bulan dia ngelatih. Jadi sudah waktunya raja melihat hasil pekerjaan Nasruddin. Lalu sang raja memanggil sufi itu dan menyiapkan buku besar untuk keledai bisa membaca. Disiapkan buku besar. Ini peristiwa benar loh.
Keledai itu seperti bisa membaca. Aneh, betul. Ya, buku itu diletakkan di depan keledai. Ya. Keledai itu menggunakan lidahnya diulurkan untuk membolak-balik buku besar yang telah disiapkan raja. Dibolak-balik, nah, bolak-balik. Halaman demi halaman dibolak-baliknya seperti orang yang sedang membaca buku. Beberapa kali keledai itu berhenti sejenak, seperti berpikir. Lalu membolak-balik lagi halaman buku itu sampai selesai. Orang yang nonton di istana itu melongo. Raja pun takjub. Nah, tuanku, keledai ini sekarang sudah bisa bicara. Sebentar, kata raja. Bagaimana caramu mengajarinya? Kata raja. Nasruddin tersenyum. Aku biasa memberinya lembaran-lembaran besar yang mirip sebuah buku. Nah, aku selipkan di baliknya kedelai dan biji-bijian gandum di sela-selanya. Ya. Ucap Nasruddin. Raja pun belum mengerti nih. Nasruddin pun melanjutkan ucapannya. Nah, keledai ini harus belajar membolak-balik halaman buku ini untuk bisa memakan biji-bijian tadi kan? Iya kan? Nah, perlahan halaman dia akan membalikan untuk mendapatkan makanan hingga sekarang ia sudah terlatih. Nah, raja angguk-angguk. Ya. Tapi sang raja pun punya satu senjata lagi yang raja pikir bisa membuat Nasruddin berketuk lutut. Tapi Nasruddin, kata sang raja, bukankah jika seperti itu hewan itu tetap saja tidak mengerti yang ia baca? Kan betul tuh kata raja. Tanya raja. Jawab Nasruddin, justru itu tuanku. Bukankah jika manusia membaca atau berdoa tanpa mengerti, bukankah kita bisa disebut bodoh seperti keledai? Ya, kan banyak tuh. Nah, itu gunanya Anda diajarin ini dulu. Ya, itu di ilmu. Sang raja tertawa terbahak-bahak. Akhirnya Nasruddin mendapatkan hadiah yang sangat besar. Udah, renungkan aja. Doa antum gimana? Jangan sampai berakhlak ke keledai. Ya, karena kalau doa antum mengharap makan biji tadi, nggak ngerti doa itu ya kacau. Duduk nggak? Antum berdoa ngapain? Pengen lulus, pengen dapat istri, ya. Kan gitu tuh. Nggak enak ya disindir sama Nasruddin ratusan tahun dulu. Nah, ini yang kita bahas. Ya, nggak semudah itu berdoa. Ya. Ya. Tugas utama jin Qorin ke sana dulu. Ya. Kemana arahnya? Pemahaman, pikiran. Betul kan? Kan ke kepala. Kemarin udah kita sandarkan, kita jelaskan lebih jelas-jelas lagi supaya hakul yakin. Adalah apa tugas Qorin yang paling utama? Menyesatkan dalam pengertian, membalikkan kata, mengerti yang baik, benar bisa jadi salah, dibalikkan. Betul kan? Itu tugasnya Qorin. Jadi setiap yang namanya manusia, ya digitukan sama Qorin itu. Yang baik jadi salah, yang salah jadi benar, betul kan? Nah, dengan cara Qorin itu membisikkan, menghasut mereka untuk berbuat keburukan. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Ujungnya mencegahnya untuk melakukan kebaikan, hanya mencari pembenaran. Itu tugas Qorin. Dan sengaja diberikan kepada manusia. Nah, itulah yang disebut akal keledai. Apa? Akal keledai. Maaf ya,
Ini begitu kajinya. Karenanya keledai itu membolak-balikan buku itu tersebab instingnya untuk makan. Kan iya, bukan akalnya, instingnya. Nah, insting itu juga ada pada manusia. Iya, insting kan ada pada manusia. Nah, betul kan? Jadi juga ada pada manusia. Faktornya biasanya karena kebiasaan, insting, keinginan untuk makan. Tapi perlu diingat, perbedaan manusia dan binatang itu pada bukan instingnya, akalnya. Binatang tidak ada akal, yang ada insting. Nah, betul kan? Jadi akalnya yang hanya ada pada manusia dan tidak ada pada keledai. Karenanya Allah menempatkan jin korin sebagai pendamping manusia untuk membisikkan akal itu dijadikan insting. Duduk. Akal itu dijadikan insting. Itu kerja jin korin. Paham gak nih? Itu lebih spesifik. Pemahaman korin itu begitu. Ya. Allah menempatkan jin korin sebagai pendamping manusia untuk menguji keteguhan kekokohan iman hambanya. Apakah pamrih dia beribadah? Betul kan? Maka ditaruh dia. Dan juga bisa menggunakan akal pikirannya atau tidak, atau kehendak instingnya saja. Semua itu terletak pada apa namanya? Otak. Apa? Otak. Makanya kadangkala orang menasehati kalau sudah sampai batas kesabaran sering terseret oleh korin. Apa kata-katanya? Enggak bauta. Betul kan? Ini jadi di letak otak dia tidak dipakai akal, pakai insting. Karena korin mendominasi. Di mana otakmu? Kan nggak enak ngomong kayak gitu, Pak. Ya. Nah, kata ini sering diprediksi sebagai kata yang kasar, nggak beradab, tapi ada benarnya. Jadi melalui jin korin, iman manusia akan diuji melalui otak pikirannya itu. Apakah mereka akan terjebak ke dalam godaannya, atau justru semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah? Karenanya yang namanya jin korin selalu dan harus ada pada diri setiap manusia, karena hidup adalah ruang ujian. Betul kan? Baik itu orang soleh, baik itu orang murtad, bahkan Nabi pun juga ada jin korinnya. Tapi di jin korin Nabi sudah bisa diislamkan kehendak Allah, karena dia maksum. Ya, dia tugasnya menyesatkan bisikan. Hanya Nabi saja yang bisa mengislamkannya. Kita umatnya susah untuk bisa menundukkannya, kecuali bermohon kepada Allah. Bukan arti kata tidak bisa, ada tuntunannya. Tuh, ini yang anu ngajar. Apabila seorang tergoda dengan bisikan tersebut, akan berperilaku bahkan berkarakter yang menyimpang dari ajaran syariat. Setuju? Setuju kan? Nah, artinya ia masuk ke dalam perangkap jin korin melalui akalnya tidak ada ke insting. Iya kan? Sebelum kita mendalami hal ini, anu ingatkan. Ini harus paham sampai situ loh. Karena doa itu jadi kacau kalau nggak ngerti. Betul kan? Doa jadi kacau. Ini mainan mana nih? Kenali tubuhmu, kenali pikiranmu, kenali cara berpikirmu. Tugas dokter jiwa di sebenarnya ini. Ya, nah, jangan sampai kita menyimpang dari syariat.
Artinya ia masuk ke dalam perangkat jin korin. Banyak bener orang pinter ke situ. Contoh, sebelum kita mendalami hal ini, Anu ingatkan kembali dasar dalilnya yang Anu sampaikan. Ya. Allah berfirman di Kaf lengkapnya gini. Kaf 17, 18, 23 dan 27. Ada 4 ayat dasarnya tuh. Baca dulu Ikhwan 17 dan 18. Dibaca Ikhwan. Kaf. Dibaca dulu. 17 dan 18 dulu. Langsung sambung. Yatakal. Iz yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ingatlah ketika dua malaikat pencatat Shimali Qaidun Kodam. Apa? Kodam. Itu dia pengertian kod. Jadi kodam sandarannya ke malaikat, koin sandarannya ke jin. Ada di kita. Dituduh duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yakin tidak itu? Mencatat kita. Yakin tidak itu? Udah berapa tuh? Yang ingin kamu? Yang udah tahu? Tiga. Tugas malaikat apa? Tergantung kita. Kalau jelek, nyatatnya kiri. Kalau ngikutin koin dicatat sama yang kiri. Kalau ngikutin syariat Allah dicatat yang kanan. Tugasnya apa? Jadi kodam itu nggak bisa disuruh perang, suruh ngambil hantu lalu nggak bisa. Kodam itu malaikat itu takdir, tugasnya hanya mencatat berdasarkan antum bekerja. Kalau jelek yang nyatat kiri, kalau baik yang nyatat kanan. Duduk kan? Iya kan? Itu pendamping kita juga. Pendamping yang tugasnya jadi saksi. Antum ngikutin koin atau ngikutin syariat Allah. Paham? Halo? Paham kan nih? Paham ya? Lanjutkan ayatnya. Kaum 23.
menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Di sana waqala qarinuhu. Malaikat juga bisa disebut qarinuhu. Betul kan? Qarin juga karena dia menyertai antum. Tugasnya sudah tahu apa? Catatan perbuatan yang ada padaku. Betul kan? Dicatat tuh. Mulai dari mana? Antum ikutin apa bisikannya deh. Gak apa-apa lah. Pegang dikit. Gitu. Kira-kira gitu. Ambil aja. Ada saksi kan nyata. Tuh. Enggak bisa banget tuh. Kemudian baca Kaf 27. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytu walakin kana fi dhalalin ba'id. Yang menyertai dia berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Halo, berprasangka baik ke Korin tuh dikasih Tuhan. Korin yang bersifat setan itu jin. Tauhid juga, lu bisikin yang jelek ngikutin kan dia? Ya, betul kan? Kan betul dia ngomong. Dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh, ya Allah, karena ngikutin ucapanku, bisikanku. Betul kan? Nah, sampai di sini perkara Korin yakin kan nih? Siapa yang ngomong? Andung yang ngomong, Nabi yang ngomong, Allah yang ngomong tuh. Berarti ada 3 tuh. Yang 2 nunggu aja. Yang 1 ngebisikin aja. Betul kan? Betul kan? Nah, udah paham ya? Hati-hati doa ini dalam berdoa. Yang menyertaimu manusia itulah Korin yang sifatnya ada yang baik, tapi sifatnya tidak bisa disuruh-suruh. Karena tugasnya ya gitu, kalau kamu jelek dia catat jelek, kalau dia baik mencatat yang baik. Ya. Sampai ya, ada Korin setan, jenisnya jin, pendamping yang bersifat setan, itulah yang disebut jin Korin atau jin setan. Itu natural, harus ada di manusia. Ya. Jadi ada yang malaikat Korin pencatat. Nah, pendamping malaikat itu tugasnya nyatat. Kalau antum ngikutin Korin setan, maka yang nyatat malaikat yang di kiri. Kalau antum menolaknya, menjadi kebaikan, yang mencatatnya malaikat yang di kanan. Banyak orang itu menyebutnya kodam malaikat. Apa? Kodam malaikat. Duduk ya. Nah. Berbeda dengan jin lainnya, atau yang disebut kalau andung nyebutnya jin natural. Enggak di badan antum, enggak ditugaskan untuk merasuki badan antum. Di luar itu, bisa di pohon, ya, bisa di laut, bisa di gunung. Nah, jadi kita nggak sendirian, bertempat di luar tubuh manusia, ya. Jin lainnya atau bisa disebut jin natural yang bertempat di luar tubuh manusia. Yang bertempat di luar tubuh manusia itulah yang bisa diruqyah. Duduk kan nih? Jadi nggak ada orang meruqyah Korin antum, nggak ada. Makanya pas diruqyah, kalau Korinnya sering mendengar antum ngomong bahasa, ngomong ngajinya, misalnya ayat kursi. Ada yang ngomong ayat kursi itu,
Betul kan? Lebih keren. Karena dia nggak bisa diruqyah. Lah itu bagian tubuh antum kok. Yang bisa diruqyah yang dari luar masuk. Loh. Jadi antum ada niat pas meruqyah itu bukan korin orang itu. Kan banyak orang yang nggak ngerti nih. Disangkanya korin yang di badan diruqyah. Dibakar lagi. Kalau korin dibakar antum jadi sufi. Nggak ada yang ngebisikin kan? Nggak ada ujian kan? Ya. Jadi jelas ya. Yang bisa diruqyah itu adalah jin yang ada di luar tubuh yang merasuk ke dalam tubuh. Tuh. Dan nggak bisa juga korin itu diusir dengan azan. Dan bulan puasa pun korin yang ada di tubuh itu nggak dikerangkeng. Kerjanya di hawa nafsu itu. Paham ya? Kan sering kebingungan. Jin semuanya dikerangkeng tapi ada pula yang buat jolim di bulan puasa kan? Iya kan? Ada. Jadi yang bisa diusir dengan ruqyah dan bacaan Quran itu adalah jin yang ada di luar tubuh. Makanya kalau antum streaming di bulan Ramadan gak ketemu tuh jin di luar. Dia pergi dia. Gitu. Ya. Betul kan? Jadi yang bisa diruqyah dan bacaan Al-Quran ya, yang bisa dibunuh dan bisa dimusnahkan dengan ruqyah dengan suara azan adalah jin yang mana? Jin yang di luar. Jin juga mati. Sama, ada hadisnya. Ya. Jadi yang namanya korin yang di tubuh akan mengikuti terus sampai akhir hayatnya. Karena kena hukum taklif ujian tadi. Ya. Kematian seseorang menjadi tanda berakhirnya tugas jin korin. Catat itu. Kematian seseorang tanda juga berakhirnya tugas jin korin yang diemban selama orang itu hidup. Kan gitu? Ya. Jadi saat seseorang meninggal, jin korin juga akan pergi meninggalkannya. Ya, nah, kemana perginya jin korin? Ada yang bisa jawab? Nah, dalam Al-Quran, ini dari Allah tepat katanya, turunlah Quran surat Al-Ankabut ayat 57, baca. Kullu nafsin kullu nafsin za'iqatul mauti summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Jin korin ada jiwa? Ada. Pasti juga mati. Kalau tugasnya kepada manusia itu, ya
sudah habis, maka jin korin juga kembali kepada Allah. Tapi, nah tuh ada tapinya. Di sini thalibul ilmi. Ya. Kalau sama jin korin umurnya dengan takdir antum matinya. Ngerti nggak? Maka jin korin juga kembali kepada Allah. Sampai. Maka di kubur itu si mayat itu nggak ada masalah apa-apa, nggak pernah ngeliatin yang aneh-aneh, paham? Itu orang soleh biasa kayak gitu, ya. Tapi sayangnya yang namanya jin umurnya panjang-panjang. Ada di Quran ratusan tahun. Maka berdoalah, ya Allah, jin korenku mudah-mudahan disamakan umurnya dengan matiku. Duduk kan nih? Duduk kan? Supaya jin koren jangan maru-haru kanan lain anak keturunanku. Ya, karena tiap manusia sifatnya beda, tempatnya beda. Ya. Halo, paham gak sampai sini nih? Pernah dengar ngaji kayak gini nggak? Lah, antum ada sandaran Qurannya kok. Iya kan? Nah, ada orang meninggal anteng aja, nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda itu kan? Tandanya apa? Bisa jawab? Takdir jin korinnya sama dengan takdir dia dalam kematian. Biasanya orang soleh kayak gitu. Nggak bisa diapa-apain kalau nggak ada korin. Mau batarak, mau minta, mau ini nggak ada bisa, Pak. Karena korinnya dia ikut mati. Ya. Jadi mengingat, ya. Sampai di sini udah paham ya? Udah paham ya? Nah, mengingat jin korin juga termasuk makhluk ciptaan Allah, ada kemungkinan mereka juga akan kembali kepada Allah. Tapi umumnya makhluk jin korin umurnya panjang-panjang. Nah, kalau tidak ikut mati pas manusia wafat, jin korin sementara tempatnya di manusia, menunggu tugas dari Allah untuk pindah ke manusia lainnya. Allah nugasin lagi, lu masih panjang, kontrak lu dunia masih ada, lu pindah deh. Siapa? Lu kan ngejelekin yang jelek, tambah yang bikin jelek, misalnya ke Ustadz, siapa? Ke Ustadz, jadi ke Ustadz nggak mau ya. Siapa ya? Nah, kita pindahin aja, ya Allah, kita doain nih, jin yang udah meninggal itu umurnya masih panjang, kita pindahin ke Anu, biar tambah babak belur dia. Gitu. Maka itu disebut split kejiwaan kalau psikologi. Double, sering ada bisikan banyak. Jadi orang itu bingung, ya. Pelin-pelan nggak? Nah gitu. Konsentrasi yang beradul tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Udah paham? Paham ya? Nah, kita lihat dulu. Jadi kalau itu umurnya sama, kembali kepada Allah. Nah, kalau tidak ikut mati pas manusia wafat, jin korin sementara menunggu diperintahkan dari Allah. Jawaban terakhir adalah wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena yang kedua ini menggunakan akal ulama. Betul kan? Ya. Jin korin itulah yang sering setelah manusia didampingi tiada, jin korin yang akan menunggu tugas berikutnya dari Allah. Karenanya kalau jin korin juga disuruh menampakkan dirinya dalam berbagai wujud, misalnya makhluk halus seperti hantu, pocong, siampa, gadaruwo dan lain sebagainya. Setelah seseorang meninggal, jin korin akan tertinggal dalam memori kuat tentang tuannya. Mereka juga bisa mengaktifkan 4 dari ke-5 indera manusia yang berasal dari mata, hidung, telinga, dan mulut. Katanya jin korin dapat melihat, mendengar, mencium, bau, serta berbicara. Jin korin seperti inilah yang seringkali disalah artikan oleh orang sekarang sebagai arwah gentayangan. Itu bukan arwah gentayangan. Duduk kan? Tidak. Jika seseorang biasanya menyebut tentang jin adalah sekelompok makhluk di luar manusia, sebenarnya bukan sekedar itu aja. Paling tidak ada 3 hal
makhluk yang bisa berpikir. 3 hal. Di atas dunia ini yang bisa berpikir itu ada 3 makhluk, nggak manusia aja. Makhluk yang bisa berpikir itu yang jelas pertama adalah setan. Apa? Setan. Berupa sifat. Setan itu rajanya makhluk yang berpikir. Catat aja. Setan itu rajanya makhluk yang berpikir tidak bersifat materi tapi bersifat sifat. Bingung gak deh? Memang bingung ya. Ya. Jadi kalau ditanya rajanya berpikir itu adalah setan. Setan tidak hanya pintar berpikir, tapi juga handal dalam mengakalin segala sesuatu. Itu setan. Cerdas betul itu setan. Benar. Kalau masalah mengakali, dia ahlinya. Baik bisa dirubah jadi buruk. Buruk bisa dirubah jadi baik. Itu ahlinya. Sebut aja makhluk setan. Gitu aja. Itu jagonya. Ahlinya apa kalau ditanya? Mengakali. Ya. Kedua, makhluk yang berpikir. Manusia. Apa namanya? Manusia. Maka orang yang akalnya tertutup disebut apa? Oleh Quran. Majnun. Apa? Majnun. Buka aja Quran. Orang yang akalnya tertutup adalah majnun. Yang punya kerja adalah sifat setan. Bentuk materinya adalah korin. Yang bersifat setan. Maka yang bekerja insting. Halo? Bingung gak nih? Enggak ya? Nah itu analisanya gitu. Dan itu benar. Ada di ilmu kejiwaan, psikologi kayak gitu. Untung tanya. Nah itu Quran semuanya. Majnun adalah artinya apa? Akal antum tertutup. Ulah dari jin korin. Paham ya? Yang bersifat setan. Bukan kodam. Kodam cuma nyatet. Ketiga, makhluk yang bisa berpikir yang ketiga adalah makhluk jin. Pertama, sifat setan. Kedua, makhluk manusia. Ketiga, makhluk jin. Itu makhluk diciptakan Allah atau berupa kesifatan yang bisa berpikir. Jadi yang namanya jin secara makna, ada yang tahu? Berarti sesuatu yang tidak terlihat materinya. Bukan tidak ada. Tidak mampu terlihat oleh manusia, makhluk manusia. Sedangkan sesuatu yang terlihat itu namanya bukan majnun, jin. Namanya jin. Arti jin adalah yang tidak terlihat. Lihat di Quran. Lihat literasi Quran. Ya. Makanya iblis karena tidak terlihat termasuk jenis jin. Duduk. Nah. Karena tidak kelihatan. Itu Quran. Nah. Tapi dalam ilmu fikih berbeda. Karena terlanjur menggolongkan jin berbeda dengan setan. Jadi kalau ada yang bertanya, jin dan iblis senior yang mana? Jawab. Senior mana? Jin sama iblis. Banyak orang yang menjawab iblis lebih dulu ada. Kan gitu. Kok antum tahu ya orang ngomong gitu? Tanggal lahir iblis ya.
Bingung kan dong? Betul, harusnya walau alam. Iya kan? Kok tahu ya tanggal lahir iblis ya? Ya. Lantas apa itu jin? Allah berfirman di Quran An-Nas. An-Nas. Ya. Tentang was-was yang ada dalam diri manusia. Ifrit adalah makhluk yang amat sangat kuat. Itu salah satunya. Pokoknya kalau ditanya ada berapa kelompok makhluk di dunia ini, jawabnya gini ya. Setan, manusia, dan ada istilah lagi namanya jin. Ternyata ada sosok manusia golongan jin. Kan itu ya. Berbentuk manusia, golongannya jin. Lantas siapa dia? Jawabannya mesti gini. Allah yang tahu, tidak tahu. Kalau antum digolongkan manusia yang berjenis jin, sulit banget ngobatinnya tuh. Karena udah dari sononya digolongkan jenisnya jin. Manusia digolongkan bersifat jin. Jin korin, jin jelek. Kalau nanya gitu, jawab aja nggak tahu ya. Lah kok tidak tahu? Lah iya kan kita bukan Tuhan kan, gitu aja ya. Kita kan nggak tahu apakah kamu ditakdirkan golongannya jin atau enggak. Kita nggak tahu kan. Kita bukan Tuhan kan. Wallahu alam. Jangan diteruskan. Nanti akal kita bingung nih. Ya. Jadi keterangan dari Al-Quran dari Allah selalu membuat musuh bagi manusia dan para nabi. Musuh itu berupa jin. Dan ada juga jin dari golongan manusia. Kan gitu? Iya. Ini takutnya ada nih yang digolongkan jadi jin berupa manusia. Itu yang ditakutkan. Mudah-mudahan enggak ya. Kita enggak tahu kan. Allah enggak ada yang tahu itu. Ya. Jadi apakah manusia bisa jadi setan? Jawab. Beda, bukan jin nih. Berdasarkan ayat Al-Quran, kalau kelakuanmu buruk, maka tergolong manusia bersifat setan. Tapi ada manusia yang bersifat jin. Ya, itu dia. Bingung gak nih? Sering di masjid tuh. Karena jin itu ada yang kafir, ada yang muslim. Bisa belanja dia, bisa masuk mall dia. Enggak sendirian antum loh. Takdirnya begitu. Mana bentuknya, mana sifatnya, mana gitu. Tidak tahu gitu aja. Itu termasuk bagian rahasia Allah. Duduk. Bingung kan nih? Enggak ya? Nah. Jadi yang paling bahaya manusia yang bersifat setan. Berdasarkan ayat Al-Quran, kalau kelakuanmu buruk maka tergolong setan. Maka itu yang dita'awudkan. Karena kita walaupun orang soleh bisa bersifat setan. Natural, ta'awudkan badan. Ya. Itu malah lebih parah. Setan berbentuk manusia disebabkan setan asli, yang asli setan, ya, nggak doyan uang. Tapi setan manusia, ya, doyan uang. Ini itu ya, nggak doyan uang Pak. Ya, setan asli dibacakan basmalah. Kabur. Ya, bener Pak. Kabur itu yang asli itu. Tapi kalau sudah manusia yang bersifat setan, malah pura-pura ibadah Pak dibaca bismillah. Pedih ya ngajinya ya. Jadi itu dirangsang logika kita secara benar nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, banyak gak? Ngaji agama tinggi-tinggi. Ya, akuntansi dikecoh. Ayo udah kacau Pak.
Aduh kacau deh Pak. Itu sama gitu. Itu yang ditawudkan. Iya. Nah, pura-pura ibadah. Karenanya ada 2 zikir amalan yang bisa diamalkan agar terbebas dari godaan yang bersifat setan. Korin tetap ada yang bersifat setan itu. Itu yang bahaya. Paham ya? Ada 2 amalan. Karena 2 makhluk ini, sebagaimana antum tahu, punya tugas yang spesifik, menggoda kita manusia agar terjerumus dan jadi pengikutnya kelak di hari kiamat. Terjerumus menjadi bagian dari iblis. Ya, kita bisa dengan cara yang mungkin kita tidak sadari. Misalnya melalaikan sholat jika sudah waktunya, berbuat maksiat tanpa disadari, maupun yang paling berat adalah berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Hal ini tentu saja bisa kita hindari. Itu bisa kita hindari kalau tahu ilmunya, kalau tahu adabnya, memakai akhlaknya, kan gitu. Nah, jadi tugas iblis dan setan adalah menggoda manusia, udah jelas. Dan kita bisa mencegahnya dengan cara-cara tertentu efektif untuk mencegah mereka. Ini dari Rasulullah dari Allah. Memberikan pencegahan itu dengan zikir untuk bisa menghindari iblis dan setan. Iblis dan sifat setan. Kalau korin enggak, bangkangin aja perintahnya. Itu natural. Paham ya? Yang bahaya itu ekspansi dari iblis dan setan. Zikir ini berasal dari hadis Nabi. Ketika beliau ditanya oleh para sahabat tentang setan dan iblis, bukan korin yang sering menggoda manusia, 2 zikir yang dibenci setan dan iblis adalah ini. Jadi nggak ada amalan ngusir korin, ngusir bakar korin, ruqyah korin, nggak ada. Nggak bisa kamu ngamalin, nggak bisa duduk kemari kalau nggak ada korin, betul kan? Ya. Yang bahaya tadi ekspansi 2 makhluk ini. Apa tuh? Iblis dan ekspansi makhluk yang bersifat yang disebut setan. Itu yang bahaya. Yaitu la ilaha illallah, kemudian astagfirullahaladzim. 2 zikir itu. Itu hadis Nabi. Arahannya kemana? Iblis dan sifat setan. Iblis tersandarkan kepada la ilaha illallah. Ya. Kalau sifat setan tersandarkan kepada istighfar. Kenapa istighfar sandarkan kepada sifat? Karena kita mudah terasuki. Ada toleransi dengan istighfar. Tapi kalau iblis langsung hantam dengan tauhid, la ilaha illallah. Maka 2 amalan zikir dari Nabi itu hadisnya sahih. Untuk menghindari 2 ekspansi dari kedua tadi adalah la ilaha illallah dengan istighfar. Duduk ya. Itu dia, persering baca itu. Artinya kan tiada Tuhan selain Allah, arahkan ke iblis. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, arahkan kepada sifat setan. Duduk. Nah, kalau ditanya ta'awudz apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahara. Itu membersihkan. Paham ya? Kalau tadi menyerang. Astagfirullahaladzim. Itu serang setan. Tahu nggak? Keluar. Karena itu dari luar. Tapi kalau la ilaha illallah, iblis masuk. La ilaha illallah. Hati-hati, iblis itu menyerang enggak yang kroco kayak kita yang masih awam. Itu yang keren-keren ulamanya. Maka kita jarang ngomong la ilaha illallah kan gempurnya. Karena nggak kerasa. Betul kan? Kok jadi kayak gitu ya? Jadi hadis yang menjelaskan zikir tersebut dari sabda Rasulullah diriwayatkan Abu Daud ya.
Riwayat Abu Daud. Perhatikan hadisnya, matanya nggak nunggurangi, ya, nggak ditambah-tambah, memang harus asli. Rasulullah bersabda, al afdalu laka an taktura min dzikril la ilaha illallah walistaghfari wa aktaro min hadaini adikarani fa inna syaiton yaqulu laqad absadatan nasabil maasi wa absadi dunni bidzikri la ilaha illallah al basyaru idan yulkahunna daradabi bil istighfari astagfirullahaladzim indama aranas yatalawan hadla inadikraini astati'u aidan an udamirahun bisyahwati hatta yajunu an hadahatal mihun. Artinya ditambah di sini nih, hati-hati, bukan iblis sama setan aja, ada satu lagi, bisyahwati. Sebaiknya bagi kalian memperbanyak zikir la ilaha illallah dan istighfar. Kita sering ngamalin itu. Perbanyaklah dua zikir ini, sebab sesungguhnya iblis berkata, aku iblis merusak manusia dengan perbuatan-perbuatan dosa, dan mereka manusia merusakku dengan zikrullah la ilaha illallah. Itu kata iblis. Jadi iblis itu rusaknya dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Manusia juga merusak diriku dengan istighfar astagfirullahaladzim. Ya, ketika aku melihat manusia berzikir dengan dua zikir itu, maka bisa aku merusak mereka. Berubah cara iblis tadi dengan hawa nafsu. Maka antum digeser lagi, dirusaknya melalui hawa nafsu, sehingga mereka bisa menyangka itu merupakan petunjuk. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, yang diserang biasanya siapa tuh? Nggak, antum yang kroco-kroco gini, ulama beken. Betul kan? Hawa nafsu yang diserang. Kelojotan dari hawa nafsu. Betul kan, Pak? Dia. Hadis ini Abu Daud loh, sahih. Jadi setidaknya tahu makhluk apa yang sering menyerang kita, yang paling berbahaya. Enggak korin-korin aja. Jadi demikianlah dua zikir yang dibenci iblis dan setan. Jadi antum bisa mengamalkannya sebanyak mungkin, melafalkannya sebagai sebuah zikir dalam hati, dalam segala aktivitas. Sebab seperti kata iblis tadi, ia akan selalu menggoda kita manusia, merusak kita dengan alat canggihnya yang mampu menipu kita, bahkan menyerupai petunjuk kita jika kita tidak menyadarinya. Itu kata iblis. Alat itu bernama apa? Hawa nafsu. Ya, makanya hawa kalau terbentuk pada manusia, maaf, wanita. Apa? Wanita. Sering menjatuhkan kita. Ulama sering jatuh. Bukan karena godaan iblis saja, bukan karena godaan daripada sifat setannya saja, tapi juga wanita. Betul kan? Jelas. Jadi bukan wanita itu jelek. Salah satunya penggodanya hawa. Hawa nafsu tadi. Kalau terbentukan, makanya pas kita ke wanita, ikuti syariatnya untuk bisa menenangkan hawa nafsumu. Duduk kan nih. Begitu pemahamannya. Dan gak mungkin salah pemahaman ini. Jadi ia akan selalu menggoda kita manusia, merusak kita dengan alat canggih yang mampu menipu kita, bahkan menyerupai petunjuk jika tidak sadar. Alat itu bernama hawa nafsu, dan kita bisa melawannya dengan zikir. Jadi melawan wanita gimana, Pak? Bukan ta'awud. Enggak dong tunjukin. Nanti istri antum banyak. Enggak mau.
Ada amalannya. Tapi insya Allah antum sampaikan kalau sudah mulia antum. Gitu. Betul itu. Nanti di ujung saya sampaikan ada di Yusuf. Ada di Yusuf. Aduh, maaf ya kaum ibu-ibu yang kaum hawa. Anda menyampaikan ini bukan menjelekkan, memuliakan justru. Betul kan? Jangan sampai ibu-ibu jadi menjatuhkan. Ini penting. Kita cut kaji ini, kita tutup dulu, kita masuk ke video 2 ya, terlalu panjang ya.